kerajaan tertua di Nusantara, kerajaan yang meninggalkan banyak prasasti, Kerajaan Taruman. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Diperkirakan letak dari Kerajaan Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi. Pada 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang berada di sekitar pantai. Kota tersebut bernama Sundapura yang dianggap sebagai cikal bakal Sunda sekarang. Kerajaan Tarumanegara berpusat di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan bukan oleh orang lokal, namun oleh seorang bangsawan asal Salangkayana, India, yang bernama Maharesi Jaya Singawarman. Akibat kekacauan dan penjajahan yang dilakukan oleh Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha, membuat Jaya Singawarman melarikan diri dan mendirikan kerajaan baru di Nusantara berdasarkan prasasti Kebon Kopi dan prasasti Ciarutani. Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad keempat atau kelima Masehi. Kerajaan yang bercorak Hindu ini dibentuk oleh Jaya Singawarman pasca ia diterima oleh Raja Dewawarman ke-8 dari Kerajaan Salaka Nagara. Setelah dinikahkan dengan putri Raja Dewawarman ke-8, Jaya Singawarman kemudian membuka wilayah kekuasaan baru hingga ke daerah yang kini dikenal sebagai Bekasi dan diberi nama Kerajaan Taruman pada tahun 358 Masehi. Sejak saat itu, Jaya Singawarman berkuasa selama 24 tahun setelahnya, atau tepatnya hingga tahun 382 Masehi. Selama berdirinya Kerajaan Tarumanegara, kerajaan ini setidaknya pernah dipimpin oleh 12 raja. Pertama, Raja Jaya Singawarman memimpin pada tahun 358 hingga 382 Masehi. Kedua, Raja Dharmayawarman memimpin pada tahun 382 hingga 395 Masehi. Ketiga, Raja Purnawarman memimpin pada tahun 395 hingga 434 Masehi. Keempat, Raja Wisnuwarman memimpin pada tahun 434 hingga 455 Masehi. Kelima, Raja Indrawarman memimpin pada tahun 455 hingga 515 Masehi. Keenam, Raja Chandrawarman memimpin pada tahun 515 hingga 535 Masehi. Ketujuh, Raja Suryawarman memimpin pada tahun 535 hingga 561 Masehi. Kedelapan, Raja Kertawarman memimpin pada tahun 561 hingga 628 Masehi. Kesembilan, Raja Sudawarman memimpin pada tahun 628 hingga 639 Masehi. Kesepuluh, Raja Hariwangsawarman memimpin pada tahun 639 hingga 640 Masehi. Puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman yang berhasil menjadikan kerajaan ini sebagai salah satu kekuatan maritim di Asia Tenggara. Ia juga membangun hubungan dagang diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara seperti Kutai, Sriwijaya, Kalingga, dan Bali. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari isi prasasti Tugu mengenai penggalian Sungai Candrabaga dan Gomati. Penggalian kedua sungai ini merupakan bukti bahwasanya selain untuk menghindari banjir, tujuannya juga digunakan untuk kegiatan irigasi pertanian. Maka dapat kita analisis bahwa kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian. Gambaran bagaimana kehidupan ekonomi di Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui juga dari catatan Fahien atau pedagang Tiongkok. Dalam catatannya disebutkan bahwa masyarakat di Kerajaan Tarumanegara memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pemburu binatang, dan pedagang.
Beberapa komoditas perdagangan di kerajaan ini seperti perak, kulit penyu, dan cula badak. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Masuknya pengaruh India di dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Tarumanegara tentu merubah kehidupan sosial yang kemudian mengenal kebudayaan Hindu. Beberapa contoh pengaruhnya seperti mengenal bahasa, sastra, sistem dewa-dewi, upacara keagamaan, dan mitologi. Bukti kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara telah terpengaruh oleh kebudayaan India, yaitu dapat dilihat pada prasasti kebun kopi yang memuat dua kaki gajah air wata. Dalam mitologi Hindu, gajah ini merupakan tunggangan Batara Indra. Pecahnya kerajaan. Kerajaan Tarumanegara mulai terpuruk sepeninggalnya Raja Linggawarman. Raja Linggawarman yang tidak memiliki anak laki-laki membuat jalur kepemimpinan beralih ke menantunya, yaitu Tarusbawa. Tarusbawa sendiri merupakan suami dari anak perempuan Linggawarman yang bernama Manasih. Di bawah kepemimpinan Tarusbawa, Kerajaan Tarumanegara terus mengalami kemunduran. Hal ini jugalah yang kemudian membuat hubungan antara Kerajaan Tarumanegara dengan kerajaan-kerajaan yang sudah ditaklukkannya menjadi semakin lemah. Banyak wilayah kerajaan yang memutuskan untuk melepaskan diri. Salah satunya adalah Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh juga meminta sebagian wilayah dari Kerajaan Tarumanegara. Tidak adanya penerus kerajaan. Para pemimpin Kerajaan Tarumanegara selepas Raja Purnawarman tidak memiliki kecakapan seperti Raja Purnawarman. Hal ini yang kemudian menjadi faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Pada masa kepemimpinan Raja Kertawarman, situasi kerajaan semakin kacau karena dirinya menikahi perempuan berkasta Sudra. Serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara juga disebabkan karena serangan yang dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya. Pada saat itu, Raja Dapun Tayang dari Kerajaan Sriwijaya mempunyai keinginan untuk memperluas kekuasaan dan wilayah kerajaan. Penyerangan dan penaklukan yang dilakukan Kerajaan Sriwijaya membuat kerajaan tersebut berhasil menguasai pelabuhan Kerajaan Tarumanegara, sehingga Kerajaan Sriwijaya dapat mendominasi kegiatan dan jalur perdagangan di sana. Peninggalan. Bukti peninggalan Kerajaan Tarumanegara salah satunya adalah prasasti yang ditulis dalam huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Berikut adalah daftar prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, prasasti Ciateren ditemukan di Ciampea, Bogor. Yang kedua, prasasti Pasir Koleangkak ditemukan di sebelah barat kota Bogor. Yang ketiga, prasasti Kebon Kopi ditemukan di Kampung Muahara Hilir, Cibung, Bulang. Yang keempat, prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Jakarta. Yang kelima, prasasti Pasir Awi ditemukan di daerah Pasir Awi, Bogor. Yang keenam, prasasti Muara Cianten ditemukan di daerah Bogor. Yang terakhir, prasasti Cidang Hyang atau Lebak. Tahta indah terukir prasasti